Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap masih dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Ya, untuk mengikuti pembelajaran 5, kalian seharusnya sudah mendengarkan video pembelajaran 1 sampai 4. Sudah juga ada Ibu bagikan di grup dan juga ada di channel YouTube Ibu. Jadi boleh kalian lihat, boleh kalian buka lagi ya. Nah, setelah dipelajari, setelah didengarkan video dari pembelajaran 1 sampai 4, barulah kita bisa melanjutkan ke pembelajaran 5. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran 5. Baik, sekarang kita masuk pada pembelajarannya. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Jadi Udin dan Mutiara adalah anak yang selalu rukun di rumah. Mereka selalu melakukan tugas-tugas mereka di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Jadi mereka juga punya tugas, yaitu ada yang membersihkan rumah dan ada yang membersihkan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Jadi jika tugas mau diselesaikan dengan baik, kalian juga harus mengerjakan tugas dengan baik. Jangan saling bertengkar, saling membantu, saling rukun dalam mengerjakan tugas di rumah. Jadi apakah kalian sering mengerjakan tugas di rumah? Nah, Ibu harap kalian sekarang sudah kelas 2, sudah mulai besar. Jadi paling tidak kalian sudah bisa bantu mengerjakan tugas di rumah. Misalnya mau siram bunga, bantu Ibu siram bunga. Ada yang mungkin bantu mamanya susun piring di rumah, bantu nyapu rumah. Jadi sudah bisa ya. Karena sudah kelas 2, sudah mulai besar. Jadi sudah harus mulai belajar melakukan tugas-tugas di rumah, dan itu juga harus rutin dilakukan, saling membantu, saling bantu mama, saling bantu kakak, saling bantu adik. Jadi harus saling bantu agar tercipta suasana rukun di rumah. Nah, sekarang kalian sambil buka buku paket kalian ya. Pada halaman 35 pembelajaran 5, di situ kalian bisa lihat ada teks. Nah, kita akan bacakan teksnya bersama-sama. Ibu bacakan juga, kalian bacakan, dengarkan sambil kalian membaca di rumah ya. Nah, kebersihan rumah, tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Nah anak-anak, seperti pada teks yang Ibu bacakan ini dan juga sudah kalian bacakan juga. Nah, di situ Udin dan Mutiara itu bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Jadi mungkin Udin misalnya Mutiara siram bunga, Udin pungut sampah-sampahnya di pekarangan rumah, sehingga terciptalah pekarangan rumah yang indah dan rapi. Tidak ada sampah, bunga-bunganya tumbuh subur. Nah, ayah dan ibu itu pasti senang. Ayah dan ibu Udin dan Mutiara itu senang karena Udin dan Mutiara mau melaksanakan tugas membersihkan halaman rumah. Nah, jika juga kalian lakukan di rumah, kalian rajin membantu, rajin melaksanakan tugas membersihkan pekarangan, tentu ayah dan ibu juga akan senang. Ayah dan ibu pasti senang. Kalian mau membantu, ada yang bersihkan sampah, ada yang sapu teras, ada yang siram bunga. Pasti ibu dan ayah pasti sangat senang melihat kalian anak yang rajin bekerja. Nah, pada teks tadi itu yang kita bacakan tadi, di situ ada kata ungkapan.
Kata apa? Ayo. Kata apa? Iya, betul, kata cepat kaki, ringan tangan. Nah, di situ ada kata ungkapan. Kata ungkapan cepat kaki, ringan tangan itu sudah juga kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran 3 dan 4 juga sudah kita bahas mengenai kata ungkapan cepat kaki, ringan tangan. Sekarang siapa yang masih ingat apa itu arti cepat kaki, ringan tangan? Ya, betul. Cepat kaki, ringan tangan itu artinya rajin bekerja. Jadi Udin dan Mutiara adalah anak yang rajin bekerja, anak yang cepat kaki, ringan tangan. Udin dan Mutiara cepat kaki, ringan tangan, artinya Udin dan Mutiara adalah anak yang rajin bekerja. Nah, jika kalian juga menjadi anak yang cepat kaki, ringan tangan, kalian juga merupakan anak yang rajin bekerja, membuat ayah dan ibu menjadi senang. Nah, sekarang kalian buka lagi buku paket kalian pada halaman 36. Di situ ada beberapa pertanyaan tentang teks yang sudah kita bacakan tadi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya nomor 1. Mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Mengapa? Halaman rumah Udin selalu indah dan rapi karena Udin dan Mutiara rajin merawatnya, rajin melaksanakan tugas, memelihara, menjaga pekarangan rumahnya, rajin menyiram bunga, ya, rajin memungut sampah. Makanya halamannya selalu indah dan rapi. Nah, nomor 2. Apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Nah, jika Udin dan Mutiara tidak mau saling membantu, apa akibatnya? Ya, akibatnya mereka akan sering berkelahi, sering bertengkar, tidak rukun, ya. Jika mereka tidak mau bekerja sama, akibatnya tidak rukun. Selain itu, pekerjaan atau tugas terbengkalai. Tugasnya tidak dilaksanakan karena mereka tidak mau bekerja sama, saling menyalahkan, ya. Jadi akibatnya Udin dan Mutiara tidak mau bekerja sama, akibatnya mereka jadi tidak rukun, pekarangan jadi kotor. Itu salah satu akibatnya, ya. Nah, nomor 3. Apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Bagaimana? Iya. Sikap Udin dan Mutiara yang mau saling membantu, bekerja bersama-sama, bersatu, bekerja bersama-sama, membersihkan halaman rumah, itu merupakan menunjukkan pengamalan sila Pancasila. Ya, mereka sudah melakukan pengamalan sila Pancasila. Yang keempat, pertanyaan keempat, sila keberapa? Nah, sila keberapa? Ayo anak-anak. Sila ke-3. Bunyinya Persatuan Indonesia. Nomor 5, jelaskan alasannya. Nah, apa alasannya? Kok itu Udin dan Mutiara yang bersama-sama saling bekerja sama mau membantu itu disebut penerapan sila ketiga? Alasannya apa? Ya, alasannya Udin dan Mutiara itu bersatu. Bersatu, bekerja bersama-sama membersihkan pekarangan rumah. Ya. Nah, nomor 6. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Iya, mereka mengamalkan sila ketiga Pancasila. Jelaskan alasannya. Itu tadi alasannya. Mereka bekerja sama, bersatu, melaksanakan pekerjaan di rumah, melaksanakan tugas di rumah, melaksanakan tugasnya membersihkan halaman, ya. Nomor 7. Tuliskan pengalamanmu di rumah dan dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Nah, ini bisa untuk kalian latihan. Tulis nanti di buku tulisnya, buku tulis tematik. Boleh kalian untuk latihan di rumah. Tulislah pengalaman-pengalaman kalian yang menerapkan sila ketiga Pancasila, seperti Udin tadi membantu bekerja dan kakaknya bersama-sama membersihkan halaman rumah. Nah, kalian juga pasti pernah melakukan pekerjaan bersama-sama, baik itu dengan kakak atau bersama-sama dengan mama, saling membantu di rumah.
Pasti kalian ada pengalaman kalian di rumah. Nah, boleh kalian tuliskan nanti ya. Tuliskan pelan-pelan. Tidak perlu terlalu panjang lebar. Apa saja, misalnya satu baris saja sudah cukup ya. Tidak perlu panjang lebar ya nulisnya. Boleh kalian latihan di rumah. Nah, yang kedelapan, apa makna dari ungkapan cepat kaki ringan tangan? Nah, pada teks tadi sudah ada kan? Pada bagian terakhir itu ada kata ungkapan cepat kaki ringan tangan. Nah, apa artinya? Ayo, sudah tadi Ibu jelaskan artinya apa? Ya, artinya rajin bekerja. Cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Nah, anak-anak, sekarang kita pada buku kalian halaman 37 pada buku paket kalian. Nah, di situ ada beberapa kata ungkapan dalam kalimat itu. Kita akan berlatih membacanya. Ikuti Ibu sambil kalian membaca juga ya. Ikuti Ibu yang mana yang dibaca. Kita akan membahas tentang kata ungkapan ya. Kita akan mengulang kembali, mengingat kembali tentang kata ungkapan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nomor 1, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Nah, di situ ada kata rendah hati. Masih ingat enggak apa itu arti rendah hati? Rendah hati itu merupakan salah satu kata ungkapan. Nah, apa itu artinya? Ya, rendah hati itu artinya orang yang tidak sombong. Rendah hati artinya orang yang tidak sombong. Nah, yang kedua, nomor 2, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Di situ ada kata ungkapan buah hati. Masih ingat enggak? Buah hati artinya anak. Ya, ayah dan ibu mengasihi anaknya. Buah hati itu kata ungkapan artinya anak. Yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Ada kata ungkapan buah tangan. Apa artinya buah tangan? Ya, buah tangan artinya oleh-oleh. Jadi Udin senang mendapat oleh-oleh dari ayah. Yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ada juga kata ungkapan cepat kaki ringan tangan. Apa itu tadi artinya kata ungkapan itu? Artinya adalah rajin bekerja. Jadi Udin dijuluki rajin bekerja karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, yang kelima, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, di situ juga ada kata ungkapan baru ya. Belum ada kita bahas tentang kata ungkapan yang ini. Nah, apa itu? Kepala dingin. Kepala dingin itu bukan berarti kepalanya itu dingin, dikasih es, kepala lalu dingin, bukan. Nah, kepala dingin merupakan kata ungkapan. Ya. Artinya berbeda dari kata asalnya. Kepala dingin itu artinya tidak menyelesaikan masalah itu dengan mudah marah ya. Kepala dingin itu tidak mudah marah. Itu artinya kepala dingin. Kepala dingin artinya tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Kepala dingin artinya orang yang sabar. Bisa juga ya. Jadi masalah harus diselesaikan dengan tidak mudah marah agar tidak terjadi pertengkaran. Jadi kepala dingin adalah kata ungkapan yang artinya tidak mudah marah. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan video yang Ibu bagikan ini. Nah, apakah kalian masih ingat tentang lambang Pancasila di bawah ini? Coba kalian perhatikan itu gambarnya gambar apa?
Dan bagaimana bunyinya? Bunyi silanya. Itu gambar apa? Lambang itu gambar pohon beringin. Itu sila keberapa? Sila ketiga. Dan bunyinya bagaimana? Bunyinya Persatuan Indonesia. Ya, itu gambar pohon beringin. Sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia itu, apakah ada penerapan tentang sila ketiga ini di rumah? Apa kira-kira penerapan sila ketiga di rumah? Sama seperti tadi, contoh penerapan sila ketiga di rumah. Nah, perhatikan pada slide yang Ibu bagikan ini, contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah. Pertama, hidup rukun dengan keluarga. Kedua, tidak bertengkar dengan saudara. Hidup rukun dengan keluarga. Tidak boleh sering kelahi sama kakak. Jangan suka membantah ibu, jangan suka membantah bapak. Ya, jadi harus hidup rukun, saling membantu. Ya, kemudian tidak bertengkar dengan saudara. Jangan sering bertengkar dengan kakak, jangan sering bertengkar dengan abang, jangan sering bertengkar dengan adik. Ya, itu merupakan salah satu penerapan sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Itu penerapannya di rumah. Itu salah satu contoh penerapannya ya. Nah, sekarang bisa ndak kira-kira kalian membuat cerita yang ada hubungan dengan sila ketiga di rumah? Misalnya seperti ini, Ibu kasih contoh ya. Contohnya kalian buat, boleh minta bantu mamanya, dah malam-malam juga boleh. Kalau mamanya tidak ada, mamanya sibuk, bapaknya sibuk siang-siang, malam-malam sambil kalian belajar membaca, boleh kalian sambil membuat cerita. Pelan-pelan ya, tidak usah terlalu panjang lebar. Ya, yang singkat saja. Contohnya, Ibu akan sampaikan beberapa contoh ya. Misalnya, nama saya Rio. Nah, kalian buat nama kalian siapa? Saya tinggal di rumah bersama ayah, ibu, dan kakak. Kalau ada adiknya boleh dan adik. Nah, saya selalu hidup rukun. Saya tidak pernah bertengkar. Saya saling menyayangi. Saya juga sering membantu mengerjakan tugas di rumah. Nah, seperti itu saja juga tidak apa-apa ya. Singkat saja, boleh kalian tulis bagaimana atau boleh kalian buat cerita sedikit, cerita singkat bagaimana penerapan sila ketiga kalian di rumah. Boleh kalian buat di buku tulis kalian ya. Nah, ini untuk latihan saja. Untuk kalian latihan saja di rumah untuk melatih kalian apakah kalian bisa menjelaskan atau bisa menceritakan tentang pengamalan Pancasila sila ketiga itu di rumah ya. Nah, boleh minta bimbing kakaknya juga boleh, minta bimbing abangnya juga boleh. Udah malam-malam ya, sebelum nonton TV, kalian sambil buka buku paketnya yang Ibu bagikan. Nah, kalian boleh tulis ya. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah bisa sedikit dipahami? Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita yang kelima. Pembelajaran 5. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Besok akan kita lanjutkan lagi pembelajaran yang ke-6 ya. Ibu masih tetap berharap, Ibu selalu berharap kalian masih dalam keadaan sehat-sehat. Jangan lupa jika kalian keluar rumah, jangan lupa kalian tetap gunakan masker. Dan sama-sama kita berdoa semoga wabah ini, situasi kondisi seperti ini cepat berlalu. Rantai coronanya juga cepat pergi sehingga kita bisa belajar seperti sedia kala. Kita bisa belajar ke sekolah bersama-sama. Ya, demikian video pembelajaran dari Ibu. Sampai di sini, terima kasih.